Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodrona Munfida dari kelas 3BD3 Teknik Kimia, NIM 19314100228. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 operasi teknik kimia 3. Yaitu di sini ada sebuah soal 11.3-2 mengenai comparison of differential and flash distillation. Nah, pada soal ini itu diketahui ada sebuah campuran 100 kg mol, di mana di sini itu campuran larutan yang mengandung 60% mol N-penten dan 40% mol N-hepten, yang mana ini diuapkan pada tekanan 101,32 kPa di bawah kondisi diferensial hingga 40 kg molnya itu terdistilasi. Di sini ada perintah bahwa kita harus menggunakan data kesetimbangan dari example 11.3-2. Nah, pertanyaan pada soal ini adalah what is the average composition of the total vapor distilled and the composition of the liquid left. Jadi di sini kita ditanyai mengenai komposisi rata-rata dari total vapor yang terdistilasi dan komposisi dari liquid yang tertinggal itu nilainya berapa. Nah, dari soal yang tadi itu diketahui ada L1, ada V, ada L2, dan X1 yang diketahui. Untuk L1 sendiri yaitu berat mol mula-mula campuran liquid. Berat molnya tadi diketahui, campurannya beratnya 100 kg mol. Dan di sini ada data V, yang mana V ini adalah berat mol liquid yang terdistilasi. Tadi diketahui beratnya adalah 40 kg mol. Sehingga di sini bisa kita ketahui L2-nya. L2 ini apa? L2 adalah berat mol liquid yang tertinggal. Jadi yang tertinggal adalah total mula-mula dikurangi yang terdistilasi. Jadi 100 dikurangi 40 yaitu nilainya adalah 60 kg mol. Dan di sini juga diketahui X1. X1 adalah fraksi mol N-penten pada fase liquid. Nah, terus di sini ditanyanya adalah tadi komposisi rata-rata dari vapor yang terdistilasi dan komposisi liquid yang tertinggal. Jadi yang ditanya adalah Y average-nya dan X2-nya. Dan di sini ada perintah menggunakan data example 11.3-2, yang mana data ini adalah data fraksi mol dari N-penten. Nah, ini datanya. Kemudian di sini kita harus mencari yaitu menentukan Y average dan nilai X2 dari yang ditanyakan tadi. Nah, nih untuk menentukan Y average ini kita bisa menggunakan persamaan 11.3/11. Yang mana persamaannya adalah L1 dikali X1 sama dengan L2 dikali X2 ditambah L1 dikurangi L2 dikali Y average. Jadi di sini kita bisa mencari Y average-nya. Jadi Y average sama dengan L1 dikali X1 sama min L2 dikali X2 dibagi L1 dikurangi L2. Nah, dari data yang tadi yang telah diketahui itu, kan yang belum diketahui adalah X2-nya. Jadi kita tidak bisa menentukan Y average dulu sebelum kita menentukan X2. Dan kebetulan pada soal ini X2 juga ditanyakan. Jadi di sini kita menentukan nilai dari X2 dulu. Nah, cara mencari X2 ini ada dua cara trial. Yang pertama yaitu trial X2 menggunakan metode integral, dan yang kedua adalah trial X2 menggunakan metode luas trapesium. Namun sebelum kita menggunakan dua cara trial ini, kita harus menentukan luas area dulu untuk menentukan nilai X2-nya. Nah, untuk luas areanya itu kita bisa tentukan dari menurunkan persamaan 11.3/10. Ya. Ini kita menentukan nilai X2-nya dulu. Jadi di sini kita menentukan luas areanya yang tadi, kita turunkan persamaan 11.3/10 ini, yaitu persamaan dari integral dengan batas atas L1 batas bawah L2 dl per L sama dengan integral dengan batas atas X1 dan batas bawah X2 dari dx per y min x, yang mana ketika diturunkan menjadi
Ln L1 per L2 sama dengan integral dengan batas atas X1 batas bawah X2 dari dx per Y min X. Itu dimasukkan yang tadi L1 dan L2 nya diketahui, jadi ln 100 per 60 itu sama dengan integral dari batas atas X1 batas bawah X2 dx per Y min X. Nah, ln 100 per 60 ini kita bisa ketahui dan kita hitung, yaitu nilainya 0,510826 sama dengan integral dari yang tadi batas atasnya sudah diketahui, yaitu nilai X1 nya 0,6, X2 nya masih dicari, dx per Y min X. Jadi ini belum bisa diselesaikan, namun dari sini kita bisa mengetahui luas areanya, yang mana luas area ini bisa kita jadikan patokan untuk menentukan nilai X1 trial nanti dengan dua metode. Setelah menurunkan persamaan 11.3 strip 10, kita bisa menentukan nilai 1 per Y min X untuk digambarkan pada grafik. Jadi ini nanti kita bisa mentrial luas dari menghitung luas dengan persamaan integral dan menghitung luas dengan rumus trapesium dari grafik ini. Jadi grafik ini itu kita dapatkan dengan mengeplotkan pada sumbu absesnya, sumbu X-nya ini yaitu nilai X dari tabel yang tadi, yang tabel equilibrium dari N-penten, sedangkan Y-nya adalah data dari 1 per Y min X yang kita hitung. Nah, setelah diplotkan, hasilnya seperti ini grafiknya. Tadi kan kita sudah menentukan luas area untuk mencari X2 dengan menjadikannya tadi luas area itu sebagai patokan hasil ketika kita mencari X2-nya. Nah, kita juga sudah menggambarkan grafik berdasarkan data X dan data pada sumbu Y-nya tadi 1 per Y min X. Nah, sudah diketahui persamaan integralnya, sudah digambarkan grafiknya. Sekarang kita bisa menentukan nilai X dengan X2 dengan metode integral ini. Nah, ini cara mencari luas integral itu kita bisa menggunakan integral dari fungsi fx dari kurva yang telah dihasilkan. Equation-nya itu bisa kita dapatkan dari trend line pada Microsoft Excel. Jadi ini gambar yang tadi, grafik yang tadi, kita cari trend line-nya dan ini kita menemukan persamaan fx atau persamaan y-nya. Yaitu persamaannya fx sama dengan 12,274x2 dikurangi 8,2069x ditambah 3,5729. Ini adalah persamaannya. Jadi dx per y min x itu sama dengan persamaan ini. Kita substitusikan ke dalam persamaan 11.3 strip 10. Kemudian ini kita integralkan dan didapatkan hasilnya. Ini didapatkan hasilnya bisa kita hitung dengan menggunakan metode trial, dan saya itu menggunakan trial yang pertama. Saya mentrial X2 nya dengan 0,42. Di sini didapatkan hasil perhitungan luas areanya berdasarkan persamaan yang didapatkan dari trend line tadi dan disubstitusikan. Itu luas areanya didapatkan 0,470338. Nah, karena hasil trial ini tuh masih jauh sekali dari patokan luas area yang tadi telah kita hitung, yaitu 0,510826 tadi. Jadi di sini saya menggunakan metode Goal-Seek pada Microsoft Excel. Sehingga diperoleh X2-nya itu sama dengan 0,402192 dengan luas areanya yang tertampil pada Goal-Seek yaitu 0,510829. Dan metode yang kedua untuk menentukan X2 yaitu bisa menggunakan trial luas trapesium. Yaitu dengan tadi kan sudah diketahui X1-nya 0,6. Kita tarik garis ke atas hingga memotong kurva tegak lurus. Kemudian kita tarik garis hingga memotong sumbu Y tegak lurus juga. Di sini kita bisa dapatkan titiknya. Yaitu titik perpotongan pada kurva ini adalah 0,63,45. Dan untuk X2-nya, saya di sini mentrial X2-nya dengan nilai 0,401, yaitu yang pastinya nilainya adalah di bawah 0,6.
Nah, ini kita tarik garis ke atas tegak lurus hingga memotong kurva, kemudian kita tarik ke kiri hingga memotong sumbu Y tegak lurus. Di sini didapatkan titiknya adalah 0,401 sebagai sumbu X dan 2,28 di sumbu Y-nya. Sehingga di sini kita bisa hitung luas trapesiumnya. Untuk rumusnya, persamaannya adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Nah, di sini jumlah sisi sejajarnya yaitu jarak sumbu X hingga titik perpotongan ini. Itu adalah sisi sejajar A dan B-nya. Jadi, dan tingginya adalah ini, jarak antara X1 dan X2 pada sumbu X. Ini jadi bisa disubstitusikan langsung. A-nya adalah 2,28 dan B-nya adalah 3,45, dijumlahkan dibagi 2 dikali tingginya 0,198 dan didapatkan luas trapesiumnya yaitu 0,56727. Luas trapesium ini bisa diartikan sebagai nilai dari luas areanya. Dan di sini didapatkan dengan metode trial trapesium ini, metode trial luas trapesium didapatkan nilai luasnya adalah sebesar 0,56727 untuk X2-nya sama dengan 0,401. Nah, ini sama-sama 0,5 dengan metode yang tadi sebelumnya, tapi dari kedua metode ini lebih akurat menggunakan metode integral. Selanjutnya, kan tadi X2-nya sudah diketahui. Selanjutnya, kita itu bisa mencari nilai dari Y average-nya, karena tadi X2-nya sudah didapatkan. Nah, maka bisa kita tentukan nilai Y average-nya ya. Atau Y average adalah komposisi rata-rata dari vapor yang terdistilasi. Nah, karena perhitungan integral yang tadi itu lebih akurat, jadi di sini saya menggunakan nilai X2 yang didapat itu dari perhitungan metode integral untuk menghitung Y average-nya. Dan didapatkan ini, dari persamaan ini, kita substitusikan L1-nya tadi 100, X1-nya sama dengan 0,6, dan L2-nya adalah 60, dikali X2-nya tadi dari persamaan integral yaitu 0,402, dibagi 100 per 100 dikurangi 60. Jadi di sini didapatkan hasil Y average-nya adalah 0,897. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.